Ya, teman-teman, kita akan membahas lagi emiten punya teman-teman yang saya berhasil dikumpulkan di kolom komentar. Tapi sekarang untuk harga wajarnya teman-teman ya. Karena beberapa emiten teman-teman sudah mulai dikumpulkan sama saya teman ya, yang sudah mulai saya buka komentarnya dan saya mendapatkan di kolom komentar itu adalah emiten-emiten yang tertera ya di sebelah kanan sini teman-teman ya. Mungkin nanti akan terus bertambah teman-teman. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Kita akan bahas dulu untuk LPKR. Nih LPKR untuk LKR sudah keluar kuartal 3, kuartal 4 kali ya. Kuartal 4-nya sudah keluar dan betul teman-teman, setelah saya cek sudah keluar, udah agak lama juga ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, kemarin kan kepotong libur nih. Baik, sudah muncul. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang telah memberikan like, yang nge-share, yang telah memberikan subscribe juga, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang teman-teman berikan menjadi manfaat adanya. Dan kepada teman-teman yang telah memberikan support doa juga, terima kasih. Mudah-mudahan support doa teman-teman dikabulkan dan alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat teman-teman ya, bersama keluarga sampai balik lagi ke tempat asal saya di sini. Terus kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan berupa super tank, terima kasih ya. Super tank teman-teman, mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Langsung aja teman-teman perhatikan untuk kuartal 4-nya. Untuk net income dulu deh yang paling simpel. Ingat teman-teman ya, saya menghitung berdasarkan yang paling simpel teman-teman. Yang paling simpel karena investasi kita juga, mungkin kalau teman-teman sudah percayalah teman-teman banyak investasinya, tapi saya sendiri teman-teman tidak kurang lebih daripada 1 miliar ke bawah teman-teman. Jadi saya hanya menghitung yang simpel, paling simpel teman-teman ya. Oke teman-teman, metode yang akan saya gunakan untuk harga wajar, PR ratio dan PBB. Ini ada dividennya, nggak ada ya, nggak ada dividennya. Terakhir bagian dividen tahun 2018. Jadi kita hanya menghitung harga wajar aja. Kuartal 4 dari 738 miliar rugi ke 28 miliar untung teman-teman ya. Kuartal 3 bagus berarti teman-teman ya, peningkatan luar biasa. Kuartal 3 dari 362 miliar ke 1,1 triliun rugi. Terus kuartal 2 nya bagus nih, dari 11 miliar ke 20 triliun teman-teman ya. Pokoknya ini data yang ada di net income-nya teman-teman. Mungkin kalau ada hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain, saya tidak membahas ke sana. Karena data yang saya lihat hanya ini aja. Oke. Jadi yang 20 triliun dari mana? Nanti teman-teman cek aja. Saya hanya memperlihatkan atau membacakan yang terlihat di statistik. Kuartal 1 ada 1,1 triliun ke rugi 179 miliar teman-teman ya. Nah ini teman-teman kalau dianualiskan atau ataupun ditemkan, cenderung ada perkiraan sekitar 18,7 triliun teman-teman ya. Kita lihat revenue-nya. Oh, berarti kalau kuartal 2-nya ada dari revenue biasa 3,37 triliun ke angka 20, berarti ada sesuatu hal teman-teman akan menjual ini, menjual itu gitu kan, atau dapat dari bunga atau dari apa, teman-teman nanti periksa aja teman di angka yang lebih lengkapnya. Kita lihat revenue-nya dari kuartal 4-nya dari 4,5 ke 2,1 ada penurunan. Berarti banyak cost yang dipangkas teman-teman ya. Kuartal 3 4,3 ke 1,2 juga sama, ada penurunan juga secara pendapatan. Jadi kurang baik lah teman-teman ya. Kuartal 2 dari 4,2 ke 3,3 secara revenue sebenarnya ada penurunan, cuman di sini ada pendapatan lain-lain mungkin masuk ke bagian itu teman-teman ya. Dari 3,7 ke 4,5 ada bagusnya teman-teman untuk kuartal satunya, walaupun ada kerugian, tapi di sini terlihat jelas ada peningkatan untuk revenue-nya. Untuk P/E ratio 0,28 kali, artinya murah banget teman-teman ya. Dan posisi 10 tahun juga dalam posisi di bawah harga murahnya. Dan ini 108 teman-teman ya. Ini 108 untuk P/E ratio rata-ratanya, berarti sangat keren teman-teman ya. Saya pikir sini milik bandar lah teman-teman. Ingat ya, bandar itu pingin punya barang di harga semurah-murahnya teman-teman ya. Ingat itu ya. Terus untuk PBB-nya 0,18, rata-ratanya berapa? 0,36, berarti cenderung dijual di angka di bawah 1 teman-teman ya. Lanjut kita ke harga bukunya 421. Sekarang 75 perak. ROI-nya 62,76. Keren banget ya teman-teman ROI-nya ya. 62,7 ya. Sangat-sangat keren teman-teman. Kita lihat DR-nya.
Darinya kecil ya. Nah ini darinya 0,36 kecil lumayan teman-teman ya. Masih di bawah 0,5 aja, cenderungnya masih si ekuitasnya masih positif dan bagus teman-teman ya. Equity 29,8 triliun. Cash punya 5,3, hutangnya cuma 10,6 triliun. Jangka pendeknya 3, ini 5 masih bisa dibayar lah teman-teman ya. Jangka panjangnya 7,6. Baik, kita langsung aja teman-teman, EPS-nya berapa sekarang? TTM-nya 264 lumayan teman-teman ya. 264 264 nih untuk TTM-nya. Untuk EPS-nya kita kalikan aja ya. 26441. 264.41 dikalikan dengan EPS rata-ratanya 10877. 108.77. Milik bandar ini. Wah, ini milik bandar udah teman-teman ya. 28.000 teman-teman, artinya fix ini kekuasaan milik bandar, yang artinya harga ke bawah pasti akan diambil semurah-murahnya dan ke atas nanti akan diangkat setinggi-tingginya, nanti berjualan lagi sembari berjalan teman-teman ya. Saya jadi penasaran saham LPKR teman-teman ya. Dia punya sejarah nggak? Wish. Dia bisa ke angka berapa nih? Ke angka 1300 teman-teman ya. Keren teman-teman ya. Standarnya di angka berapa ini? $144, 214-an teman-teman ya. 26441 dikali 108.77 betul teman-teman ya, tidak ada yang disembunyikan. Jadi betul teman-teman, ini sudah fix milik bandar teman-teman ya. Karena berdasarkan PR ratio di sini gede banget teman-teman ya. Lanjut kita hitung berdasarkan PBP, kita butuh harga buku 42129. 421.29 dikalikan PBP tengah-tengahnya berapa rata-ratanya? 0,36. 0,36. Kita kasih sama dengan dan harusnya 151. Nah, terserah teman-teman tuh mau percaya dengan PR rasio, sedangkan ini artinya teman-teman di sini revenue-nya kuartal 2 itu menurun, teman-teman 4,2, ini 3,3. Secara penjualan juga menurun. Nah, ini ada penambahan mungkin dari lain-lainnya menjadikan kuartal 2 sangat gede banget. Tapi berdasarkan data yang ada bahwa revenue-nya cenderung menurun. Berarti itu ada pendapatan lain-lain teman-teman, bukan dari hasil usaha yang biasanya teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah dihitung ya. Kita akan pindahkan dulu ke sini teman-teman ya. Nanti standarnya itu di sini teman-teman. Kalau dia tidak ada itu standarnya itu antara negatif 28 ini dengan negatif 11 tuh kebajakan negatifnya teman-teman ya ini. CLPKR. Jadi ini pik milik bandar sekarang teman-teman ya. Tinggal mau bandar mau diapain nih itu emiten gitu kan. Oke teman-teman ya, kita tulis dulu di sini untuk kuartal 4-nya. Harga wajar dan bandar gitu aja kan ya. PR rasio 28.000 28759. 28759 berdasarkan PBP. Mungkin kalau PBP sangat, nah ini wajar teman-teman, ini PBP wajarnya. Berarti di 151. Nah, ini mungkin sangat wajar di sini ya. Normal lah teman-teman kalau emang istilahnya harga wajarnya segitu. Kalau ini berarti di angka 28 tidak wajar ya teman-teman ya. Ditulis tanggal 9, itu dicatat ya. Tercatat tanggal 9 bulan April. Oke teman-teman, mari kita bahas. Dan ini cenderung beberapa kali teman-temannya dia cenderung ditahan ya di angka 74-nya. Padahal saya pinginnya ke 51 teman-teman. Nah ini perhatikan teman-teman, MA10 lagi menuju ke bawah, MA20 demikian, cuman MA12 lagi menuju ke atas. Dan perhatikan bandar Poren sudah akumulasi lagi. Perhatikan bandar Poren akumulasi lagi berapa hari ini? Sekitar 1 hari keluar, 1 hari masuk, 1 hari keluar sedikit. 3 hari ya akumulasi. Lihat Smart Money teman-teman kemarin ketika masuk
Di sini kan terjadi penurunan signifikan tanggal 18. Kemarin tanggal 8 cenderung dari 80 ke angka 74 ya. Nah, perhatikan teman-teman, ini sudah mulai ditahan di area 74-nya, mudah-mudahan tidak turun lagi karena si bandar foreign pun sudah akumulasi, cuman ini bandar lokal teman-teman ya. Bandar lokal cenderung habis terus jualan, memang masih ada barangnya teman-teman, cuman ini masih ada posisi penjualan. Secara MA pun masih menuju ke bawah, hati-hati ya. Secara MA masih menuju ke bawah ya, MA 10 sama MA 20-nya. Nah, ini ada target 51 dan ini ada bayangan di angka 56, teman-teman. Saya tidak akan ngasih ke situ, teman-teman, biarin aja situ ya. Tapi penurunannya ini ataupun disidewaykan di area sini ternyata ada smart money yang masuk lagi. Dan ini target kenaikan sementara bisa ke level sini untuk menutup gapnya di angka 79. Tapi sebenarnya kemarin sudah bagus teman-teman di sini ya. Wah, ini sudah keren banget si ekor kembarnya sudah terbentuk. Di sini tidak melakukan aksi tidak ada gap, tidak ada apapun. Tiba-tiba tanggal 8 terjadilah bem gitu kan, ya udahlah, harus pasrah teman-teman ya. Ternyata pas hari ini pun dia ada kenaikan, tapi kenaikan sama shadow terus digantung teman-teman. Ini masih ada ini, masih ada PR kenaikan di penurunan di 74 teman-teman ya. Oke, untuk LPKR seperti itu ya teman. Jadi masih peak milik bandar ya teman-teman, walaupun ke bawah jangan khawatir karena ketika di bawah pasti dia di up kembali teman-teman ya. Perhatikan dia ketika sudah mulai di bawah banget dem ke atas. Targetnya ke harga tengah aja, maaf, ke harga murah aja. Soalnya ini harganya murah banget, jadi ke harga murah aja di angka 112 juga sudah bagus teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman bisa ke angka 130 gak boleh lah hasil ini target, ataupun ke angka 104 di angka 109. Teman-teman yang nyangkut di angka 130 masih bisa kejemput, teman-teman tenang aja karena si Bana Foreign sudah melakukan akumulasi lagi. Nah, kita cek nih foreign siapa nih. Ada YFO foreign ini teman-teman, foreign KW ya. Ada si AG yang ngambil 58.000, lumayan teman-teman si AG-nya nih. Cece ngambil cuma 2. Jualan kayak si Cece jualan kayak di sini teman-teman. Ya, Cece jualan teman-teman. Kita lihat untuk domestiknya. Domestik cenderung bagus teman-teman, si SQ sama si EU tanggal 9 ini. Bagus nih walaupun ada pengeluaran tapi yang ambilnya bagus. Terus untuk bandar foreign sudah net buy ya, 1,079 miliar teman-teman. Lumayan teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya, untuk LK-nya sudah keluar, fix ini milik bandar karena PR ratio juga tidak wajar. Mungkin kalau teman-teman ingin ke harga PBB mungkin sangat wajar. Ini wajar ya, kalau ini tidak wajar. 151 teman-teman, tapi berdasarkan tulisannya adanya seperti itu. Tetap harus hati-hati karena MA 10 sama MA 20 lagi menuju ke bawah karena masih ada PR yang harus dikerjakan di angka 51. Secara pungutan bandar foreign terus ada cenderung ngambil lagi teman-teman, bagus ya. Karena dia si bandar foreign pun belum keluar sejak tanggal 31 Februari ya. Ngambil walaupun ada pembuangan hanya sedikit aja. Oke teman-teman, seperti itulah yang bisa saya jelaskan untuk teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan silahkan ditulis di kolom komentar, ataupun ada masukan silahkan ditulis di kolom komentar, ataupun ada tambahannya silahkan ditulis di kolom komentar. Saya sangat terbuka teman-teman, silahkan aja, nanti menambah ilmu juga buat saya. Sekian dan terima kasih, salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.